Banjir masih merendam permukiman warga di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banjir akibat luapan Sungai Citarum sejak Sabtu lalu. Banjir yang merendam Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat perlahan mulai surut. Banjir akibat luapan tanggul Sungai Citarum Sabtu malam lalu. Tim gabungan terus berupaya mengevakuasi warga serta memberikan bantuan logistik menggunakan perahu karet. Sementara itu, tanggul darurat dibuat menggunakan karung dan tanah untuk menahan luapan Sungai Citarum. Untuk penyusunannya juga melibatkan ekskavator. Kira-kira dari malam Minggu aja tuh, malam Senin ya. Kan malam Minggu kejadian, baru dievakuasi. Malam Selasa saya tinggal di sini. Ini tenda didirikan sendiri atau gimana, Pak? Boleh sendiri. Bikin Sendiri. Kemarin sempat ke pengungsian nggak, Pak? Ke yang diingin pemerintah? Belum. Oh enggak. Belum, baru di sini. Kalau Pak. Warga yang kehilangan rumah harus mengungsi, sementara sebagian yang rumahnya masih ada dibersihkan dari lumpur-lumpur bekas banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Nadia Raisa, Anugrah Surya, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari lokasi tanggul Citarum jebol di Kampung Babakan, Pebayuran, Bekasi, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Nadia Raisa di lokasi. Nadia, bagaimana kondisi terkini pasca jebolnya tanggul Sungai Citarum di sana? Ya, Stefani dan juga Zila, untuk saat ini tanggul darurat sudah dibuat di pinggiran Sungai Citarum untuk memperbaiki atau menggantikan tanggul yang sebelumnya jebol dan mengakibatkan permukiman warga di Kampung Babakan, Banten, Kabupaten Bekasi itu terendam hingga mencapai atapnya. Dan bisa dilihat di sebelah kiri saya ini merupakan tanggul darurat yang terbuat dari tumpukan karung berisikan tanah, dan dalam pengerjaannya itu melibatkan ekskavator, ada 6 unit ekskavator untuk mengeruk tanah dan juga memasukkan tanah tersebut ke tumpukan karung-karung yang sudah ada. Dan selain itu di sini juga dikarenakan permukiman warga ada beberapa yang hancur, sehingga rumah-rumah warga yang hancur tersebut pun diperbaiki karena memang ada yang benar-benar rata dengan tanah dan sudah tidak dapat ditempati. Oleh karena itu dilakukan perbaikan terhadap rumah-rumah tersebut selain dari tanggul ini juga. Dan untuk banjirnya sendiri sudah surut dan akses jalan pun sudah dapat dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 setelah sebelumnya terhambat dikarenakan genangan air. Dan selain itu juga akibat banjir yang merendam rumah warga di sini, listrik juga padam dan warga juga ada yang mengungsi ke masjid dan juga ada yang mengungsi ke sekolah dasar terdekat. Nah, sementara itu pada tadi siang Presiden Joko Widodo juga menyambangi lokasi ini bersama dengan Menteri Sosial Tri Risma hari ini, lalu juga ada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono beserta dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang meninjau ke lokasi tanggul jebol ini. Dan tadi juga Presiden Joko Widodo setelah melakukan peninjauan dan juga berdiskusi dengan jajarannya, ia juga mengatakan bahwa tanggul darurat ini ditargetkan untuk selesai maksimal 2 hari lagi. Selain itu juga dikarenakan banyaknya permukiman yang hancur, yaitu ada sekitar 30 rumah, maka rumah-rumah tersebut akan diperbaiki secepatnya agar warga sudah dapat menempatinya kembali. Sementara itu selain di Kampung Babakan, Banten ini, dampak dari jebolnya tanggul Sungai Citarum juga mengakibatkan permukiman di Kampung Garon Cangkring, Desa Jaya Laksana, Kabupaten Bekasi juga ikut terendam. Sementara di Kampung Cangkring tersebut itu airnya belum surut, sehingga untuk bantuan logistik baik itu makanan, minuman, dan obat-obatan harus didistribusikan menggunakan perahu karet karena memang sawah dan juga permukiman warga masih tertutup air, itu sekitar ketinggiannya 1,5 hingga 2 meter. Dan tadi kami beserta dengan TNI Angkatan Laut juga sempat mendistribusikan bantuan-bantuan logistik ke beberapa titik pengungsian yang ada di Kampung Cangkring tersebut, dan di sana warga menyambut dengan antusias bantuan tersebut karena tidak semua warga dapat dievakuasi. Mereka tetap ingin
tinggal di sekitar rumah mereka karena mereka mengaku mereka memiliki hewan ternak yang harus diurus sehingga tidak dapat dievakuasi. Dan di sana juga terdapat posko utama dan terdapat juga dapur umum, dan nantinya makanan-makanan atau hasil logistik dari dapur umum tersebut pun diberikan atau didistribusikan menggunakan perahu karet ke titik-titik pengungsian ataupun ke rumah-rumah warga yang ada di sana. Ya, Zila dan juga Stefani. Baik, terima kasih Nadia Raisa atas laporan Anda langsung dari Bekasi, Jawa Barat.